Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita masuk sesi ke-15. Sekarang tentang rukun iman. Al-martabatus saniyatu, dibaca. Al-martabatus saniyatul imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallahu wa adnaha imatatul ada' anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani wa arkanus sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi bil qadari khairihi wa syarrihi wa dalilu ala hadhil arkanis sittati qawluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wad dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Baca artinya. Tingkatan kedua, Iman memiliki 70-an cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah salah satu cabang dalam iman. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Dalil tentang keenam rukun di atas adalah firman Allah Ta'ala, bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalil tentang beriman kepada takdir yang baik dan buruk adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Baik. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi tentang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya'u syu'batum minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Sekarang kita lihat pengertian iman. Iman secara bahasa artinya ikrar, menetapkan. Secara istilah syar'i, iman itu memiliki 5 unsur. Pengertian iman itu diringkas dalam 5 unsur. Itu para ulama katakan qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarihi, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang pertama, iman itu perkataan dengan lisan. Yang kedua,
keyakinan dalam hati. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Amalan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan maksiat. Yang kelima, berkurang dengan maksiat. Dari 5 hal tadi, jika salah satu tidak terpenuhi, maka keluar dari definisi iman berarti. Itu definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dalil dari 5 ini disebutkan tadi dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ucapan. Berarti dalil untuk ucapan itu ini. Dan ini kalimat beliau ini hadis ya. Kemudian wa adna imatatul adza anit thoriq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu amalan. Yang poin 3 tadi. Terus wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu sebagian dari iman. Ya, malu ini amalan hati. Jadi ucapan la ilallah itu lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan itu apa? Amalan. Terus rasa malu itu amalan hati. Sedangkan dalil untuk bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, itu banyak ayat. Di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan kalau iman itu bisa bertambah. Di antaranya firman Allah, ayyukum zadathu hadi imana. Di antara kalian yang imannya itu bertambah. Kalau iman itu bertambah, berarti iman juga bisa berkurang. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan seperti itu. Di antaranya lagi misalnya yang berkurang karena maksiat. Nabi SAW katakan tentang wanita, mara'aitu min nakisati aklin wa dinin. Aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal dan agamanya. Kurang akal dan agamanya menunjukkan iman itu bisa berkurang. Terus disebutkan sini rukun iman. Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Sekarang kita lihat iman kepada Allah. Iman kepada Allah mengharuskan 4 hal. Dan ini sudah kita ulang ya sebelumnya, yaitu iman kepada wujud Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat. Diulang, yang pertama iman kepada wujud Allah. Yang kedua, iman kepada rububiyah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat. Adapun iman kepada wujud Allah bisa dibuktikan dengan 4 cara. Yang pertama,
dengan akal. Yang kedua dengan hissi atau indrawi. Yang ketiga dengan fitrah. Yang keempat dengan dalil syar'i. Yang pertama dengan apa? Akal. Karena tidak mungkin ada makhluk kecuali ada penyebabnya, yaitu ada pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu, yaitu ditujukan pada orang kafir Quraisy ketika itu, menciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu yang tidak ada, am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan, atau mereka yang diciptakan. Mereka menciptakan diri mereka sendiri dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka yang menciptakan, atau mereka yang diciptakan. Artinya jadi makhluk. Makhluk bisa menciptakan diri sendiri atau ada yang menciptakan mereka. Tentu jawabannya pasti ada yang mencipta. Itu dalil akal. Ada dalil hissi, indrawi, yaitu setiap kali kita dapati musibah, kesusahan, pasti cari sesuatu tempat kita itu mengadu. Sampai pun orang musyrik sekalipun, sampai pun orang ateis yang kemarin kita sebut, pasti juga akan memohon. Nah ini Robnya, Rob, ya wahai Robku, God. Dia pasti panggil seperti itu. Walaupun kesehariannya dia nentang tidak ada Tuhan gitu. Yang ketiga fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak akan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kemudian kalau dalil syar'i, semua ayat dalam Al-Quran itu menunjukkan wujudnya Allah. Allah itu ada. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yang pertama diyakini malaikat itu makhluk gaib. Yang kedua, malaikat diciptakan dari nur. Apa nur? Cahaya. Kemudian sifat yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Dari poin 3 ini sehingga para ulama berselisih pendapat lebih mulia mana, malaikat atau manusia. Karena manusia masih ada yang syirik, kufur, nggak taat, disuruh sholat yang malas-malasan. Malaikat selalu taat, tidak bermaksiat. Beda pendapat dalam hal itu. Terus yang keempat, malaikat memiliki ruh, lahum arwah, memiliki ruh dan jasad. Jasadnya di sini misalnya bentuknya malaikat punya sayap. Ada yang punya masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, 4. Jibril punya lebih banyak lagi, 600 sayap terbentangkan di langit. Juga malaikat itu punya akal dan qulub, hati. Yang keberapa berarti? 5. Malaikat punya akal dan hati. Karena dalam ayat disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika dikagetkan mereka dari hati mereka. Jadi bicarakan tentang malaikat. Kemudian yang keberapa lagi? 6. Ada malaikat yang memiliki nama-nama, sifat-sifat,
serta amalan. Dan ada yang kita ketahui namanya ya. Yang paling utama, yang diingat 3 yang paling utama. Jibril, Mikail, Israfil. Ini 3 paling utama ini. Karena disebutkan sekaligus dalam salah satu doa tahajud Nabi SAW. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi bi isnik, innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Disebutkan ya Allah Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil. Maka ini paling utama ini, 3 ini. Yang pembesarnya siapa? Pembesarnya siapa? Jibril. Jibril naik ke langit, semuanya pada patuh pada Jibril. Ya. Jibril itu pembesarnya. Kemudian ada yang punya nama, ada yang kita cuma ketahui sifatnya saja atau amalannya saja. Contoh amalannya atau pekerjaannya, hamalatul arsh, memikul arsh. Ya, ada yang tugasnya memikul arsh, ada yang tugasnya kalau malaikat maut punya nama, namanya malaikatul maut. Malaikat maut. Ada yang punya tugas sederhana, mengaminkan doa. Doa orang yang mendoakan saudaranya di saat dia tidak mengetahuinya. Ada yang punya tugas pagi-pagi mendoakan yang rajin, mengeluarkan nafkah, sedekah. Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti pada yang rajin berinfak. Sebaliknya ada juga malaikat yang punya tugas doakan sebaliknya bagi yang malas. Malas nafkah, keluarkan nafkah, malas untuk sedekah. Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan pada orang-orang yang malas untuk bersedekah. Sedekah sini meliputi nafkah, zakat, ya, terus sedekah sunnah. Kemudian malaikat ini intinya diimani kalau ada dalil ijmal global kita imani, kalau ada dalil terperinci kita imani pula. Ada misalnya ada dalil disebutkan ada malaikat yang tugasnya menjaga gunung. Yaitu ketika Nabi SAW diusir dari kota Mekah kemudian ke Taif juga tidak diterima, ada malaikat yang ingin mengangkat gunung kemudian ingin hancurkan penduduk Mekah. Jibril lapor, ini malaikat ini sudah siap ini wahai Rasulullah, tinggal tunggu perintahmu saja. Kalau kamu mau gunung ini siap diangkat itu untuk hancurkan penduduk Mekah. Rasulullah SAW katakan, enggak, saya doakan mereka supaya keluar dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, Nabi SAW ya tidak penuhi permintaan tadi, padahal sudah siap ini malaikat penjaga gunung. Dia ada malaikat juga yang bertugas seperti itu. Terus iman kepada kitab sekarang. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang pertama, bentuk imannya adalah meyakini kitab Allah itu kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Kemudian yang kedua, setiap Rasul diberi kitab, diturunkan kitab. Kemudian yang ketiga, tugas kita mengimani setiap berita, hukum, kisah secara global maupun terperinci. Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran pokoknya imani. Kalau berita kita imani, kalau hukum kita jalankan, kalau kisah-kisah kita ambil ibrah pelajaran. Selama ingat ya, belum dihapus. Belum dihapus hukum tersebut. Karena ada dalam Al-Quran itu nasakh wal mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Kemudian
ada kitab-kitab yang diturunkan. Yang kita imani lagi tentang kitab, ada kitab-kitab yang diturunkan, yaitu Taurat, Injil, Zabur, lembaran pada Nabi Ibrahim dan Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa, dan juga Al-Quran. Taurat turun pada siapa? Nabi Musa. Injil, Nabi Isa. Taurat itu berisi lebih banyak pada masalah hukum. Ada pada perjanjian lama. Kalau di kalangan Kristiani itu perjanjian lama. Terus kalau Injil itu banyak motivasi-motivasi, hukum kurang. Ya, masalah hukum itu kurang di situ. Karena ketika para jin itu dengar Nabi SAW, mereka itu katakan bahwasanya Al-Quran itu unzila min ba'di Musa. Al-Quran ini diturunkan setelah Musa. Harusnya mereka katakan Al-Quran ini turun setelah Isa. Namun maksud mereka katakan Al-Quran turun setelah Musa karena Taurat itu lebih banyak masalah hukum yang disebutkan. Mereka tahunya itu Musa dulu. Ya. Sedangkan Injil, ya, itu ada Injil itu motivasi-motivasi. Nah, Injil itu yang perjanjian baru. Jadi dalam Bible itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang lebih kompleks masalah hukum itu pada perjanjian lama. Kemudian Zabur turunkan pada siapa? Daud, Nabi Daud. Suhuf tadi pada dua ya, Ibrahim dan Musa. Kemudian Al-Quran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang harus diimani pertama, para rasul itu dari kalangan manusia. Yang kedua, para rasul tidak memiliki keistimewaan rububiyah. Apa maksudnya keistimewaan rububiyah? Apa rububiyah kemarin? Mencipta, memberi rizki, mengatur jagat raya, terus merajai. Rasul nggak punya bagian itu. Atas sampai Nabi kita Muhammad SAW, ya, nggak boleh minta-minta rizki pada Nabi Muhammad, nggak boleh. Nggak boleh minta kesehatan, panjang umur pada Nabi Muhammad SAW, nggak boleh. Nabi nggak punya, ya, keistimewaan sifat rububiyah ini Nabi nggak punya. Kalau tawasul dengan Nabi SAW ketika hidup masih boleh. Namun kalau sudah minta langsung pada Nabi SAW khusus untuk rububiyah, minta sehat, datang ke kubur Nabi, wahai Nabi sehatkanlah saya, panjangkanlah umur saya, mintanya pada Nabi, syirik, melampaui ya rububiyah. Terus yang ketiga, para rasul itu abdun. Abdun itu hamba, tidak boleh disembah. Makanya di antara nama Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, diistimewakan beliau dengan lamma qama Abdullah. Ya, ketika Abdullah Muhammad dipanggil dengan Abdullah. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat. Allah memberikan wahyu kepada para rasul. Kemudian yang kelima, Allah menguatkan para rasul dengan ayat-ayat dan mukjizat. Ayat-ayat itu bukti-bukti. Musa apa mukjizatnya? Dengan tongkatnya bisa mengalahkan tongkat-tongkat tukang sihir, bisa
Dengan tongkatnya Allah izinkan untuk melewati lautan yang dibelah. Kemudian yang keberapa lagi? 6. Para rasul itu amanat. Sifatnya itu amanat dan tabligh, benar-benar menyampaikan wahyu. Jadi nggak ada yang diutak-atik Rasul, itu nggak ada. Kemudian yang kita imani lagi para Rasul, ada yang diberitakan namanya. Dan ada yang tidak. Kemudian yang kita imani lagi, Nabi pertama Adam. Sedangkan Rasul pertama Nuh. Kemudian yang kita imani lagi, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Dan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, syariat sebelumnya sudah dihapus. Kisah Ashabul Kahfi itu kisah Bani Israel. Ashabul Kahfi itu bawa anjing kan? Iya kan? Ada anjingnya kan? Gak boleh berdalil dengan kisahnya Ashabul Kahfi untuk memelihara anjing. Wah, Ashabul Kahfi saya punya anjing. Iya, namun Rasul sudah diutus, hapus semua ajaran sebelumnya itu. Rasul larang untuk memelihara anjing. Najisnya menghalladha. Malaikat gak masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Bukan maksud untuk memelihara, ada anjingnya. Karena pernah Jibril itu gak bisa masuk rumah karena ada seekor anjing yang berada di bawah tempat tidur Rasulullah SAW. Itu gak sengaja. Ya, apalagi sengaja, malaikat gak mau masuk. Kemudian setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Kalau memelihara anjing, terserah mau anjing desa apa luar negeri ya monggo. 3 itu tadi. Terus yang terakhir yang diimani, di antara para nabi ada yang disebut ulul azmi. Ulul azmi yaitu nabi-nabi yang utama. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab dan Asy-Syura. Itu siapa ulul azmi? Yang utama, paling utama siapa? Muhammad. Lalu yang lainnya itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Terus sekarang beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir dimulai dari hal-hal sesudah kematian. Mimma yakunu ba'dal maut, hal-hal sudah kematian. Contoh fitnah kubur, ditiupkannya sangkakala, bangkitnya manusia dari kubur. Ditiupkan sangkakala berapa kali? Ada yang katakan 2, ada yang katakan 3. Imam Ibnu Katsir memilih 3. Ulama yang lainnya kebanyakan memilih 2 kali tiupan. Pertama tiupan untuk mematikan, kedua untuk membangkitkan. Kemudian mengimani lagi di hari kiamat ada mawazin, timbangan. Diimani lagi ada suhuf, catatan amalan manusia. Kemudian melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga. Mengimani lagi al-haud, telaga, namanya telaga Al-Kautsar.
Maka Al-Kautsar, surat Al-Kautsar, makna Al-Kautsar itu ada 3. Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Yang kedua itu sungai di surga. Yang ketiga itu Al-Haud, telaga. Juga mengimani tentang syafaat. Tentang hari kiamat, tentang syafaat. Kalau bahas syafaat itu nanti di kitab Qawaidul Arba. Nanti tunggu aja serial berikutnya insyaallah. Syafaat itu di kitab Qawaidul Arba. Singkat, itu cuma daurah 1 hari pun bisa. Atau 2 hari 1 malam gitu. Bisa. Kemudian tentang jannah, surga. Kenikmatan surga, siapa yang masuk surga. Juga tentang neraka, an-nar, neraka. Juga tentang orang-orang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang beriman itu berseri, sangat gembira sekali. Ila rabbihim nadhir, ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang paling tinggi di surga. Karena ketika kita di dunia tidak pernah melihat Allah. Kita ibadah, sholat, puasa, yang kita harap balasan dari Allah. Allah balas dengan menampakkan wajahnya nanti pada hari kiamat. Kemudian selain itu mengimani tentang hal-hal gaib. Tentang hari kiamat itu hal-hal gaib yang terjadi pada hari kiamat. Yang kita saat ini belum melihat. Namun nanti disebut, nanti ada Dajjal, ada Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, ya, dan tanda-tanda yang lainnya. Terbitnya matahari dari arah tenggelam. Itu termasuk mengimani tentang hari kiamat. Terus rukun yang ke-6, iman kepada takdir. Iman kepada takdir mencakup beriman kepada 4 hal. Para ulama rangkai dalam bait syair, ilmun kitabatu maulana masyiatuh wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Yaitu yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga masyiah, yang keempat al-khalqu. Yang pertama apa tadi? Al-ilmu, al-kitabatu, terus al-masyiatu, terus al-khalqu. Al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu. Al-ilmu, Allah mengilmui. Al-kitabatu, segala takdir sudah dicatat. Al-masyiatu, Allah punya kehendak. Al-khalqu, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Al-ilmu, ada kata ilmu di sini. Terus al-kitabatu, ada kata dicatat. Al-masyiatu, kehendak. Al-khalqu, diciptakan. Al-ilmu, Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Jodoh misalnya, jodoh.
Kamu sudah nembak nih. Allah tahu itu tidak terjadi. Seandainya kamu dapat itu gimana pun Allah tahu. Paham ini belum? Jangan terlalu ini. Wah, saya pokoknya kejar dia saja. Sudah 13 tahun saya kenal dia dari SD kelas 5. Bisa terlalu berlebihan. Allah tahu seandainya kamu gak dapat itu pun Allah tahu yang terjadi itu gimana. Kalau jadi itu gimana gitu loh. Biasa-biasa aja gitu. Belum. Kan terlalu sedih sekali. Mana kalangan jomblo di sini nih? Terlalu ekstrim kalau kejar akhwat cewek itu. 2 ya. Alkitabah, segala sesuatu sudah dicatat. Catatan sudah kering. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, catatan sudah kering. Nah, semua sudah ditetapkan nih. Sudah dicatat. Namun catatan ini kita tahu nggak? Ada yang tahu catatan takdirnya? Pernah bocor nggak? Tidak pernah bocor. Jadi kita itu nggak usah ngurus-ngurus ini nih. Catatan saya itu gimana ya? Aduh, saya khawatir sekali. Ngapain kamu beramal aja? I'malu kullam muyassar lima khuliqalah. Nabi SAW katakan kamu beramal saja, walaupun sudah dicatat nih. Setiap orang akan dimudahkan dengan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Namun kita kan nggak tahu ini. Pahami takdir itu mudah sekali, nggak usah terlalu mikir-mikir ini, banyak mikir ini malah pusing nanti. Jangan-jangan saya ngaji pun ini nggak ada manfaat. Ini terlalu banyak pikiran. 3 apa tadi? Masyiah, Allah punya kehendak. Masya Allah, kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun kamu mati-matian kejar. Iya kan? Umar waktu itu nunggu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya ini. Nabi SAW itu katakan, ini bendera perang ini saya akan serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Nanti akan menang lewat orang ini. Semua sudah nunggu ini. Umar dan kawan-kawan ini nunggu nih. Siapa tahu kita ini. Namun Rasulullah SAW keluar kemudian tanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Bukan ditanya Umar, bukan ditanya yang lainnya. Wahai Rasulullah, Ali lagi sakit, matanya sedang sakit. Sudah bawa dia di sini. Rasulullah SAW kemudian usap itu matanya, lantas sembuh, tidak meninggalkan bekas. Tadi yang nunggu siapa coba? Umar dan kawan-kawan. Coba lihat. Yang dapat siapa? Ali. Ali ini ya kejar bendera itu enggak? Dapat juga. Ada yang mati-matian kejar, nggak dapat. Temannya sendiri yang diam-diam aja dapat. Sakitnya tuh di sini. Aduh, diam-diam menghanyutkan itu. Iya toh Pak? Masa muda jenengan gitu toh? Iya. Kalau Simba itu dulu itu. Mereka itu kalau malam mingguan, kalau orang-orang dulu di sini itu malam mingguan itu biasanya kalau senang sama perempuan ini, mereka semua pada datang ke sana itu, pura-pura main, nongkrong di situ, delok TV, ya. Nunggu dia nanti yang perempuan ini senang sama yang mana gitu. Ternyata yang nggak pernah datang yang dapat. Mungkin saking emosinya itu. Ini bocah nih. Itu kasus saya. Sampai mau dicegat di jalan itu. Ini anak KKN kami sudah nunggu nggak dapat. Ini masuk nyelonong duluan dapat. Ini takdir. Kamu kejar mati-matian pun itu nggak, kalau kata nggak dapat. Jadi biasa-biasa aja gitu loh. Jadi diam-diam aja. Paham ini belum? Semangat. Al-khalqu, segala sesuatu sudah diciptakan. Sampai pun perbuatan manusia. Ini diimani ini. Perbuatan manusia ini juga masuk ini dalam takdir.
Artinya manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah. Allah pasti tahu takdirnya itu bagaimana. Allah itu pasti tahu perbuatan dia itu bagaimana. Dia mau bergerak kemana Allah tahu. Namun kita nggak usah ngurus takdir. Jadi kamu gerak kemana ya sudah gerak saja. Nggak usah bilang, ini kayaknya saya dipaksa oleh Allah ini ngaji ke DS nih kayaknya nih. Nggak ada paksaan. Manusia tetap punya pilihan. Maka kalau beriman pada takdir yang benar harus ada 4 ini: al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu. Wallahu a'lam bishawab. Break 2 menit.